Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Amin Khairul Musliana, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.2 demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak, serta gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak. Setelah saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, saya memahami bahwa seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai, yaitu 1. Berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Dari kelima nilai tersebut, saya akan menggambarkan diri saya di masa depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang menarik dan selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, dan tetap mengedepankan budi pekerti. Di sisi lain, pembelajaran yang baik tidak lepas dari peran guru sebagai pendidik yang menuntun dan memberikan arahan sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya, dan guru selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan menerapkan semboyan ing arso sung tulodo ing matya mangunkarso tutwuri handayani. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Contohnya, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kontekstual, pembelajaran digital. Yang selanjutnya adalah menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa pada saat pembelajaran berlangsung dan melalui program ekstrakurikuler seperti dalam bidang seni, yaitu menyanyi, menggambar, dan tari. Kemudian dalam bidang olahraga. Yang selanjutnya adalah menjadi motivator kepada murid. Yang kedua adalah mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya harus memiliki motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan selalu mendorong diri sendiri untuk bergerak, melakukan perubahan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri. Sikap kemandirian inilah yang menjadi cerminan sikap pendidik yang menjadi teladan bagi murid dan guru. Kegiatan yang sudah dan selalu saya lakukan adalah yang pertama, mengikuti komunitas praktisi dan berbagai pelatihan baik luring maupun daring. Yang kedua, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, membuat desain pembelajaran dan alat peraga sendiri. Yang ketiga adalah reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya harus memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap sesuatu yang sudah baik dan mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan, merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi tersebut menjadi panduan atau perbaikan di masa depan. Kegiatan yang sudah dan selalu saya lakukan adalah yang pertama, melakukan evaluasi atau refleksi, umpan balik dan tindak lanjut bersama murid. Yang kedua, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah pembelajaran kepada murid. Yang ketiga, meminta saran kepada kepala sekolah dan rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan stakeholder, rekan sejawat, dan wali murid serta komunitas praktisi untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Kegiatan yang sudah dan selalu saya lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan murid dan berkolaborasi dengan orang tua murid pada proses pengawasan pembelajaran di rumah.
Yang kedua adalah berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan stakeholder seperti komite sekolah, puskesmas, dinas peternakan, dinas pertanian, polsek, dan koramil. Yang kelima adalah inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya akan selalu berinovasi sesuai dengan kodrat zaman. Saya harus selalu berinovasi dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan memotivasi murid dalam mengembangkan potensinya. Kegiatan yang sudah dan selalu saya lakukan adalah yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai pendukung pembelajaran. Yang kedua adalah melatih keahlian digital murid melalui pembelajaran digital. Yang ketiga adalah membuat game edukasi dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Demikian gambaran singkat demonstrasi kontekstual modul 1.2 yang menggambarkan saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.